Halo Bujang. Arigato yang udah mengklik video ini. Dan welcome back ke channelnya Zoblo Friendly Abangat. Akhirnya Uzumaki Film bikin video lagi setelah 1 bulan lebih nggak upload ya. Ini khusus admin pertama, karena admin kedua kemarin udah upload tapi katanya kena HC. Lanjut, cuma kali ini Uzumaki Film bakal merekap lanjutan salah satu animasi kemarin yang aku rekap sekitaran 2 bulan lalu. Waduh, lama juga ya. Yaitu berjudul Jurassic World Camp Cretaceous Season 5, atau lebih tepatnya seri terakhir dari animasi ini yang dirilis pada tahun 2022. Kenapa nggak alur anime dulu? Ya kalian bisa langsung skip aja lah ke bagian akhir setelah aku cerita alurnya. Di situ ada alasan dikit. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya asyumrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bedah. I swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Ya, kita melanjutkan seri sebelumnya di mana Darius DKK dikejutkan oleh bapaknya Kenji bernama Mr. Kon yang lagi berada di sana bersama dengan Cash. Ternyata setelah Jurassic World hancur, Mr. Kon ini mengambil ahli Manta Corp dan melakukan proyek serta uji coba di situ. Setelah dikasih tahu, Cash mencoba menyerang mereka menggunakan semua Draft X karena udah ember ngasih tahu soal perbuatannya. Namun Mr. Kon ini memiliki kuasa penuh atas robot-robot tersebut, dan akhirnya Cash dapat dilumpuhkan, terus bakal dikurung untuk sementara waktu. Scan berpindah di mana Darius DKK sedang berada di tempat macam penginapan gitu. Lalu tiba-tiba Mr. Kon datang untuk memberitahu setelah adanya kejadian ini, mungkin masyarakat akan membenci para dinosaurus serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Makanya beliau meminta mereka untuk menginap lagi beberapa hari buat persiapan memulangkan mereka secara diam-diam agar tidak diketahui publik. Dan mau gak mau ya mereka setuju-setuju aja. Kemudian di ruangan medis setelah ngecek keadaan Dr. May, Darius mencoba mendekati induk T-Rex karena dari tadi enggak mau madang. Ternyata pas dicek dengan tape reset Dr. May, induk T-Rex galau pengen ketemu anaknya. Kan dipisah tuh di season sebelumnya. Sedangkan di sisi lain, Brooklyn serta Sammy mencoba mencari dokumen di ruangan Mr. Kon karena merasa ada yang janggal. Saat mereka berhasil mendapatkan dokumen keluarganya Sammy, mereka pun keciduk. Mr. Kon menjelaskan kepada Sammy kalau dia nggak ada niat jahat sama keluarganya. Karena setelah Jurassic World hancur, keluarganya Sammy itu nggak bisa bayar utang ke bank. Makanya Mr. Kon membantu dengan melunasi hutangnya. Tapi sebagai gantinya menjadikan keluarga Sammy sebagai pemasok daging untuk pulau ini. Ya, sesudah mendengar itu mereka berdua gomen nasai, soalnya udah salah paham. Malamnya Kenji memberitahu mereka kalau pulau ini akan kedatangan investor buat melihat adu dino. Dan Kenji nggak bisa membujuk bapaknya buat ngebatalin, karena di pikiran Mr. Kon dinosaurus hanya bisa berkelahi aja. Makanya dicari keuntungan dari situ. Terus mereka mendapatkan ide agar Mr. Kon bisa terbuka sedikit hatinya setelah melihat sisi lain dari para dinosaurus. Besoknya mereka memperlihatkan tuh induk sama anaknya T-Rex saling bertemu. Ya walaupun Mr. Kon tadi agak panik si Kenji pengen diemut, cuma dengan strategi yang mantap mereka bisa melakukannya dan membuat Mr. Kon sepertinya akan membatalkan adu dino tersebut. Cuma setelah pas nggak bersama Darius DKK, Mr. Kon ini mempunyai rencana lain, yaitu membujuk Dr. May agar bekerja sama dengan Cash, yang ternyata dibebaskan. Awalnya Dr. May nggak mau, cuma karena diancam oleh Mr. Kon dengan mengorbankan Darius DKK, jadi ya terpaksa. Lanjut, hari berikutnya Darius, Ben, Brooklyn mencoba mencari tahu tentang Mr. Kon. Namun pas berada di depan gudang Draft, mereka dihalang oleh Dr. May atas perintah Mr. Kon. Katanya nggak boleh masuk soalnya lagi pada sibuk, sambil agak marah gitu. Tentu mereka bingung dong kenapa tiba-tiba sikap Dr. May jadi seperti itu. Mereka pun lanjut mencari tahu keberadaan Cash yang sudah nggak ada di tempat kurungan. Dan mereka heran kok banyak drone di biome hutan. Pas dicek ke sana, ternyata mereka melihat Dr. May bersama Cash sedang mengontrol induk T-Rex yang otaknya sudah tertanam chip.
Ya tentu Dr. Mei nggak tega kan? Dan di situ dia mencoba agar Cash nggak terlalu over ngendaliinnya. Setelah melihat kejadian tadi, terus mencoba balik, mereka malah bertemu dengan dua Velociraptor. Untungnya di situ ada drone milik Mr. Kon yang dari tadi mengawasi. Lalu mereka mencoba berjalan sambil mengikuti drone-drone tersebut agar aman dari serangan Velociraptor. Karena drone milik Mr. Kon bisa membuat suatu dinding transparan. Sesudah sampai di depan penginapan, mereka malah dikejutkan lagi oleh anak T-Rex yang berada di sana. Kemudian, Brooklyn melihat ada celah di antara drone, jadi kemungkinan mereka bisa masuk. Ya emang benar bisa sih, cuma anak T-Rex itu melihat keberadaan mereka dan mencoba emut-emut dikit. Tapi beruntung, drone mampu menahan anak T-Rex supaya nggak bisa mendekat. Akhirnya, setelah berupaya sedikit demi sedikit, mereka bertiga dapat masuk ke dalam. Dan sesudahnya, bakal ngomong jujur ke Kenji tentang perbuatan bapaknya. Namun mereka melihat Kenji serta Mr. Kon lagi bersama para investor. Jadi agak susah nih ngomongnya. Dan berharap aja Kenji nggak ada di pihak mereka. Besoknya mereka bakal mencoba mengusut sambil menolong Dr. Mei tanpa bantuan Kenji. Scan berpindah, lalu Brooklyn serta Ben berhasil menyusup ke sana. Terus Dr. Mei yang sadar langsung memberikan sebuah chips kepada mereka berdua, yang dimana beliau sambil ngasih tahu tuh jika chip yang sudah dipasang bakal gak berfungsi kalau pengontrolnya hancur. Tiba-tiba ada sebuah peringatan tentang Draft X yang lost control berkat perbuatan dari DKK untuk mengalih perhatian, membuat Brooklyn sama Ben dapat membawa beberapa chips lagi tanpa diketahui oleh Cash. Setelahnya, pas kembali ke penginapan, mereka udah ditungguin tuh sama Kenji. Di situ Kenji gedek sama mereka karena udah dibayi-bayin sama bapaknya. Malah pada ngelunjak, nganggapnya jahat gitu kan. Akhirnya Doi pergi kembali untuk bertemu dengan para investor. Di sana Kenji sama Mr. Kon memperlihatkan inovasi mereka, yaitu dapat mengontrol dinosaurus, diantaranya anak T-Rex, Spinosaurus, serta dua Velociraptor. Kemudian di saat dinosaurusnya lagi diadu battle, Darius DKK datang mencoba menghentikan mereka. Cuma para investor yang melihat itu malah mencoba menyerang menggunakan dinosaurusnya masing-masing. Ya singkat aja, 2 dari 3 investor harus meningsoi oleh dinosaurus yang mereka kendalikan karena chipnya berhasil dihancurkan. Cuma tiba-tiba Cash muncul untuk merebut controller Velociraptor dari mbak-mbak investor. Soalnya dia gedek sama Mr. Kon hanya menjadi alat doang. Namun ternyata chip dari Velociraptor tersebut hancur juga. Dan say goodbye untuk Cash yang harus meningsoi. Lalu sesudahnya Kenji makin kesel sama mereka karena menggagalkan bisnis bapaknya. Untung aja masih tersisa satu investor lagi, si mbak-mbak tadi, jadi keuntungan itu masih ada. Scan berpindah, dari DKK kali ini dikurung di tempat Cash dulu. Dan Kenji yang sudah terlanjur kecewa sama mereka memilih buat mengikuti jalan ninja bapaknya aja. Kemudian Darius ngasih tahu kalau Draft X berpatroli setiap setengah jam. Makanya masih ada waktu untuk mencari jalan keluar. Di situ akhirnya Darius mendapatkan jalan keluarnya, tapi lewat selokan bawah tanah. Mereka pun harus cepat-cepat soalnya keberadaan mereka sudah diketahui oleh para Draft X. Pas mencoba menghindari kejaran salah satu Draft X, Darius serta Semi malah terpisah sama yang lain. Cuma pas menelusuri jalan, mereka berdua dapat menemukan sebuah alat utama, istilahnya jantung dari pulau abal-abal ini. Tapi pas lagi review, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan munculnya seekor Notosaurus. Lalu datanglah Brooklyn, Yasmina, Ben yang mencoba mengcover. Akhirnya mereka berhasil lolos dikarenakan Notosaurus itu berfokus kepada Draft X. Saat mereka mencoba mencari tahu penyebab takutnya anak dan induk T-Rex, tiba-tiba gempa bumi muncul. Sesudahnya mereka kembali bingung, kok masih pada takut gitu. Dan mereka berinisiatif untuk mematikan drone-nya. Di situ Darius bakal solo menenangkan T-Rex agar yang lain bisa pergi ke ruangan kontrol matiin drone-nya. Scan berpindah di ruangan tersebut di mana Semi, Ben, Yasmina kembali debat dengan Brooklyn tentang sikap Kenji yang kayak kunyuk. Tapi di situ Brooklyn masih belain si Kenji. Di sela-sela debat itu, Brooklyn dapat mematikan drone-nya dan dia menemukan suara sinyal di Isla Nublar yang pernah mereka nyalakan. Tentu dengan adanya sinyal yang bisa dijangkau, pasti adalah drone di sana yang bisa dikendalikan dari ruang kontrol. Terus bener aja ada satu buah drone yang masih bisa berfungsi. Pas dicek, mereka melihat Mr. Kon, Kenji, Dr. Mei, serta tentara bayan Hawks sama anak buahnya sedang berada di Isla Nublar. Tentu Brooklyn akhirnya kecewa karena dia melihat Kenji mengontrol Toro sambil senyum-senyum. Artinya menikmati dong. Lalu Ben memberitahu kalau Mr. Kon akan menjual chip-chip tersebut kepada Biosyn.
Cuma mereka harus kembali ke pulau ini untuk memproduksinya. Tentu itu bakal menjadi kesempatan buat menghentikan mereka. Kembali ke Darius di mana dia mengikuti T-Rex. Padahal dikiranya gempa sudah selesai, tapi kenapa masih pada panikan? Tiba-tiba muncul gempa susulan yang membuat pohon-pohon di sekitaran situ pada tumbang. Setelahnya Darius melihat anak T-Rex tertimpa pohon sehingga dia meminta yang lain agar membantu. Malamnya teman-temannya langsung sudah sampai di sana dan mereka mencoba buat menyingkirkan pohon itu. Baru aja dikaitin, pas banget induknya datang. Cuma mereka bomat aja, terus akhirnya dapat menyingkirkan pohon tersebut. Dan T-Rex pun pergi dengan sendirinya. Lanjut, hari berikutnya mereka bakal memulai rencana kembali buat menghancurkan sisa chips yang sudah dibuat sebelumnya oleh Cash. Di situ mereka akan berpencar. Sammy sama Yasmina, sedangkan Darius bakal bersama dengan Brooklyn serta Ben. Sekian berpindah, mereka bertiga bakal mencoba memasuki ruang kontrol agar bisa menghapus file reset chip itu. Namun para Draft X masih aja berpatroli di sana. Darius sama Ben akan mencoba mengalihkan perhatian, terus Brooklyn yang bisa menghack sistem bakal masuk ke sana. Di dalam, Brooklyn sempat bingung soalnya file tersebut nggak bisa dihapus karena tersandi. Cuma, Cash sangat berotak senku menyembunyikan passwordnya di bawah keyboard. Jadinya sebelum Draft X menyerang mereka, Brooklyn dapat mematikan sistemnya dan mengubah ulang kata sandinya. Sekian kembali berpindah, setelah semua berkumpul, selanjutnya mereka juga bakal mencoba menyatukan seluruh dinosaurus di biome hutan agar nggak bulak-balik aja. Dimana mereka bakal membuat sebuah kolam air seperti di Isla Nublar agar bisa menyatukan berbagai dino. Jadi mereka bakal membentuk tim lagi yaitu Ben sama Yasmina bakal membawa Rebel, Angel, Pierce serta Firecracker. Sedangkan Darius, Brooklyn, Sammy bakal menyumbat saluran air agar bisa membuat sebuah kolam. Cuma pas lagi nyumbat itu mereka melihat T-Rex sedang pada main. Jadinya Darius dan Brooklyn berinisiatif memancing agar Sammy dapat menyumbat saluran air dengan aman. Di sini kusingkat aja, akhirnya mereka kembali berkumpul lagi sesudah mengalami tantangan masing-masing. Dan kolam pun sudah jadi berkat usaha dari Sammy. Cuma tiba-tiba T-Rex datang terus mencoba menyerang mereka. Untungnya karena ada kolam jadinya langsung pada adem. Seperti halnya dengan kolam di Isla Nublar, sehingga mereka pun aman. Lanjut, besoknya di sisi berbeda, para anak buah Mr. Kon sudah mengumpulkan beberapa dinosaurus untuk dikirim ke Pulau Manta Corp. Tapi Kenji kemudian merasa ada yang janggal di salah satu peti kemasnya. Bener aja pas dibuka terdapat Bumpy di sana. Padahal kata bapaknya si Bumpy nggak usah dibawa, tapi ternyata ini malah sebaliknya. Lalu saat Kenji lagi bersama bapaknya, Hawk memberitahu kalau Dr. May kabur sambil membawa sampel DNA yang tadi sudah dikumpulkan. Jadinya Kenji pas mendengar itu memutuskan buat ikut mencari Dr. May. Malamnya Kenji berhasil menemukan Dr. May yang lagi ngelihat sekawanan para Saurolophus. Cuma di situ Dr. May bilang gak mau kembali ke sana. Dan Kenji ya pastinya mengerti. Terus bakal mengajak Hawk serta anak buahnya untuk kembali ke kapal. Di sana Kenji mencoba memberikan penjelasan kepada bapaknya. Dan Mr. Kon setuju. Terus mereka meninggalkan pulau Isla Nublar. Besoknya kita kembali ke Darius DKK di mana mereka bakal melakukan persiapan menjebak pas Mr. Kon dah pada balik. Namun tiba-tiba alarm peringatan berbunyi membuat mereka harus keluar terlebih dahulu. Lalu setelahnya mereka mencoba memasuki selokan bawah tanah lagi buat mengecek alat daya utama dari pulau ini. Bomatlah sama satu Draft X serta Notosaurus yang masih berkeliaran di sana. Sesudah sampai di lokasi, Brooklyn mencoba melihat apa masalahnya. Ternyata alat tersebut kepanasan, apalagi terdapat kebocoran gas di situ. Kemudian Notosaurus itu kembali muncul buat menyerang mereka. Tapi untungnya gara-gara kebocoran gas itu membuat Notosaurusnya pingsan. Setelahnya mereka bakal membagi tugas lagi di mana Brooklyn serta Darius bakal mengatasi alat daya tersebut, sedangkan Ben, Sammy, Yasmina bakal mengurus Notosaurusnya. Ya di sini kusingkat aja, mereka pun berkumpul kembali. Tapi ada yang kampret banget. Dimana Yasmina ini udah ngungkapin perasaannya kepada Sammy. Cuma awalnya kukira perasaannya itu sebagai sahabat. Ternyata malah pasangan coy. Jadi mereka berdua nih lesbok. What the hell? Nah, ya tapi bomat lah. Kita lanjut aja, Brooklyn terus memberi info kalau Mr. Kon udah balik lagi ke pulau. Terus mereka melihat kalau Mr. Kon membawa oleh-oleh dari pulau sebelah. Dan terkejutlah mereka pas melihat di antara dino-dino itu ada Bumpy. Lalu mereka mengikuti Kenji, Hawk, serta Mr. Kon ke sebuah gudang. Tapi walaupun sudah tahu semua chipsnya sudah dihancurkan, beliau tampak tenang.
dikarenakan katanya mempunyai cadangan chips di salah satu Drapex. Di sini Kenji gak ikut sama bapaknya dan mereka membagi tugas kembali di mana Ben bakal mengikuti Kenji sedangkan sisanya bakal mencoba mencari tahu letak cadangan chips itu. Terus Ben yang melihat anak buah Hawks lagi pada mengontrol Dino tiba-tiba dikejutkan oleh Kenji. Di situ hampir aja Kenji tertampol. Cuma Ben berhasil diyakinkan buat bisa menolong Bumpy. Kemudian Kenji bakal menarik perhatian anak buah Hawks agar menjauh dari lokasi. Sesudahnya Ben mencoba berkomunikasi dengan Bumpy, tapi nggak bisa-bisa dikarenakan emang dikontrol pikirannya. Karena kelamaan anak buah Hawks udah sadar dan menyerang Ben menggunakan Bumpy. Sebelum di finishing, Bumpy ternyata mencoba melawan chips itu dan Kenji yang ditahan berhasil memberontak, lalu dapat menghancurkan kontrolernya sehingga Bumpy kembali sadar. Jadinya anak buah Hawks mau gak mau ya harus mundur daripada kena gaplok buntut. Sementara di sisi berbeda di biome gurun, Darius DKK berhasil mendapatkan chips cadangannya. Namun tiba-tiba muncul Spinosaurus yang menahan mereka. Ternyata Spinosaurus itu dikendalikan oleh Hawk. Ya baru aja dapat, mereka harus merelakan chipsnya, soalnya agak bahaya. Lagian passwordnya udah diganti, jadi aman lah. Setelah berhasil lolos dari Hawks, Darius memerintahkan yang lain agar menghancurkan akses pintu dan membuka satu pintu aja untuk Ben. Bener aja pas sudah selesai, Ben serta Bumpy muncul bersama dengan Kenji. Tentu pastinya pada terkejut dong. Di sini Kenji minta maaf karena udah berkhianat. Cuma mereka nggak mempermasalahkannya kecuali Darius yang tampaknya paling kecewa. Pas sudah menutup pintu terakhir, tiba-tiba Mr. Kon serta anak buahnya menerobos masuk ke sana sambil membawa para dino. Jadinya mereka memilih kabur dan bakal mencoba membawa para dinosaurus ke tempat yang aman. Namun usaha tersebut sia-sia karena yang hanya bisa dibawa cuma Angel, Rebel, dan Firecracker. Ya nggak ada jalan lain, mau nggak mau mereka harus battle bareng para dino. Lalu battle pun terjadi, cuma di sini ku singkat aja, Darius DKK berhasil menghancurkan seluruh controller, jadinya dino yang dikontrol sudah bebas. Tapi ternyata Mr. Kon mempunyai controller cadangan, yang dimana mampu mengontrol 4 dino sekaligus. Terus beliau mencoba menyerang anak T-Rex. Kemudian induknya datang buat mengcover. Walaupun induk T-Rex udah lumayan OP, cuma sayangnya induk T-Rex harus sekarat gara-gara tergigit oleh Spinosaurus yang dikendalikan oleh Mr. Kon. Setelahnya, mereka yang melihat itu memilih buat mundur terlebih dahulu. Terus Mr. Kon memiliki ide yaitu membuat sekitaran pulau menjadi dingin agar Darius DKK bisa terpancing keluar. Bener aja Darius bersama yang lain akan langsung menuju ke kapal dikarenakan dikejar-kejar oleh anak buah Mr. Kon. Walaupun pada akhirnya mereka harus terpisah kembali. Di sini Darius berhasil ditangkap oleh Hawks, tapi tetap kekeh nggak mau memberikan passwordnya. Sebelum di finishing, Kenji datang buat menghentikan aksi tersebut, dan demi kebaikan dia memberitahu passwordnya kepada bapaknya. Ya padahal udah dikasih tahu tuh, tapi Mr. Kon ini nggak mau ada jejak tertinggal, sehingga dia memerintahkan Hawks agar menyingkirkan Darius. Dan kembali hoki, Darius yang sebelumnya bakal diemut oleh Spinosaurus tiba-tiba muncullah induk T-Rex yang sepertinya mencoba rematch. Jadinya kontrol pun gak sengaja terinjak sehingga Spinosaurus perhatiannya teralihkan. Terus Hawk juga harus meningsoy dimakan oleh anak T-Rex. Sesudah berhasil mengusir Spinosaurus, kembali ada alarm peringatan yang memberitahu kalau inti pulau ini sudah kelebihan beban, membuat mereka harus pergi sekarang juga dari situ. Kenji pun mencoba mengejar bapaknya dan ngomong dia pengen tinggal bareng teman-temannya aja daripada sama bapaknya kan cuma dijadikan alat bisnis doang. Setelah Mr. Kon pergi, ternyata alarm peringatan serta gas tidur yang tiba-tiba keluar adalah strategi dari mereka agar Mr. Kon bisa cepat-cepat pergi dari pulau ini. Lanjut, scan berpindah pas mereka sedang lagi anteng melihat suasana yang tentram dari para dino, ada peringatan dari tab jika sebuah kapal datang. Saat dicek, ternyata nggak disangka coy. Yang datang adalah Dave, Rosie, Dr. May, serta abangnya Darius yaitu Brand. Di situ suasananya haru banget. Karena ada sekian lama kan berbulan-bulan coy di tempat dino. Dan pada akhirnya mereka pun bisa benar-benar pulang jumpa dengan keluarganya masing-masing. Kita time skip beberapa tahun setelahnya alias udah pada kuliah nih. Memperlihatkan Darius yang ternyata sedang menonton video presentasi pengalamannya bertahan hidup di Pulau Dinosaurus bareng sahabatnya yaitu Kenji. Yang tiba-tiba nih bocah jadi glow up gitu. Oh iya, by the way, Kenji tinggal bareng dengan Darius soalnya dia nggak punya siapa-siapa lagi karena bapaknya di penjara. Mereka berdua mencoba video call di mana Sammy sama Yasmina sekarang tinggal bareng di Texas. Ben yang mukanya Casey Shaggy di Scooby-Doo lagi bantuin Dr. May mengurus para dino. Sedangkan Brooklyn kayak tomboy gitu malah gara-gara potongan rambutnya. Dan ya udah, film animasi ini tutup memperlihatkan pas Darius melihat ke jendela rumahnya.
terdapat seekor Brachiosaurus. Lalu bisa dibilang film ini pun tamat. Oke, akhirnya selesai. Dan mungkin segitu dulu untuk alur cerita dari film animasi Jurassic World Camp Cretaceous Season 5-nya. Untuk film ini kemungkinan kecil nggak bakal ada lanjutannya, karena bisa dilihat di ending. Ya udah tamat gitu. Wong udah pada selamat ya kan? Istilah KT-nya itu happy ending lah. Oh iya, aku mau ngasih tahu kenapa film ini dulu, karena ya nanggung bang, 1 season lagi. Makanya abis rekap film ini, kemungkinan aku bakal berfokus untuk alur cerita anime dulu. Apalagi pas ku baca-baca di fanspage, akhirnya sekian lama ada lanjutan dari salah satu anime yang pernah aku bikin alurnya, dan ngebantu channel ini dikenal juga. Ya kalau kalian subscriber lama harusnya tahu lah animenya. Kira-kira mau direkap apa enggak nih? Tinggal komen aja bang, kayak biasa. Ya aku nanya ini sih cuman basa-basi doang, ya pasti aku rekap lah. Dan aku mau minta saran juga, enaknya konten short di channel ini ngebahas apa ya? Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara seperti biasa. Bujang.